Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the first group of phonology class, English B 2018, IKIP Budi Utomo, Malang. Me, Sinta Maya Krisdayanti, with my friends Lili Dianasari and Ismatul Muizzah, we would like to present some topics of phonology, sound, spelling, and symbol. Okay, because we are the first group. Before we go further to the main topic, I think we have to know first about what is phonology. Okay? Phonology is a branch of linguistics that studies how languages or dialects systematically organize their sound. Jadi phonology itu adalah ilmu cabang linguistik yang mempelajari tentang bunyi bahasa atau bagaimana bahasa atau dialek mengatur bunyinya secara sistematis. Intinya fonologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang bunyi bahasa dan maknanya. Now, phonology is divided into two parts. The first one is phonetic and then the second is phonemic. Jadi fonologi ini terbagi menjadi dua, yaitu phonetic dan phonemic. What is phonetic? Phonetic is the study that investigates how sound is produced by the mouth. Fonetik itu adalah ilmu yang menyelidiki bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi melalui mulut, diproduksi oleh mulut atau diproduksi oleh indera pengucap manusia. For example, nasal sound, bunyi-bunyi sengal, and throat atau bunyi-bunyi yang berasal dari tenggorokan dan lain sebagainya. Jadi fonetik itu lebih mempelajari ke audible sound dan tidak ada hubungannya dengan makna dari bunyi yang dihasilkan. Yang kedua adalah phonemic. What is phonemic? Phonemic is a part of phonology that studies the sound of speech according to its function as the differentiator of meaning. Jadi phonemic itu adalah bagian dari phonology yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda makna. Jadi kalau fonemik ini lebih ke bunyi bahasa dan artinya atau maknanya. Nah, dalam fonemik ini kita mengenal istilah fonem ya. Fonem itu adalah suatu bunyi bahasa bagian dari satuan bunyi bahasa terkecil yang membedakan arti dari satu kata dengan kata yang lain. For example, on the word pet sama pet, pet sama pet, PAT with PAD. Nah, these two words terdengar agak sama, tapi bunyinya berbeda dan itu artinya sudah beda. Nah, ini yang disebut dengan fonem. Okay, we have talked about phonology, about phonetics, phonemic, and phoneme. Now let's go to our main topic, sound, spelling, and symbol. Nah, di sini kita akan mengulas sedikit tentang sound atau suara, spelling atau ejaan, dan juga simbol. Nah, nanti juga akan ada kesimpulan. Okay, let's move to sound. Sound is vibration in air that stimulate the nerves inside the ears to create the sensation of hearing. Jadi sound itu atau suara itu adalah suatu getaran di udara yang menstimulasi saraf di dalam telinga untuk menciptakan sensasi pendengaran. Jadi intinya suara atau sound itu adalah suatu getaran di udara yang bisa ditangkap oleh indera pendengar, oleh telinga kita, oleh telinga manusia. Nah, for further information and further explanation about sound is going to be explained by Lili Dianasari. Time is yours. Okay, I will continue with vocal sounds. Vocal or vowel sound has 20 sound symbols which divided by 3 forms. There are monophthong sounds, diphthong sounds, and triphthong sounds. And what is a monophthong sound?
Monophthong sounds is where there is a one vowel sound in a syllable. Jadi maksudnya monophthong sound itu hanya terdapat satu huruf vokal dalam satu katanya. Contohnya yaitu seperti ini. Jadi dalam kata bag hanya ada satu huruf vokal, yaitu huruf A. Kemudian untuk tube, dia hanya ada satu huruf vokal, yaitu U. Untuk penjelasan simbol-simbol nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Isma. Kemudian untuk diphthong sounds. What is a diphthong sounds? Diphthong sound is where there are two vowel sound in syllable. Jadi, diphthong itu apa? Diphthong itu adalah dimana satu kata itu mempunyai dua huruf vokal, atau satu kata ada dua huruf vokalnya. Contohnya water, water. Jadi ada huruf I dan I, water. Jadi dia terdapat dua huruf vokal dalam satu katanya. Hammer. Jadi dia terdapat dua huruf vokal dalam satu kalimatnya. Kemudian for the next is triphthong sounds. What is a triphthong sounds? Triphthong sounds is glide from one vowel to another and then to a third, all produced rapidly and without interruption. Jadi maksudnya triphthong sounds adalah dalam satu kata terdapat tiga huruf vokal seperti fire, tire, flyer. Terdapat tiga huruf vokal yaitu A, I, E. Kemudian lanjut ke consonant sound. Consonant has 24 sound symbols, and there is a symbol. Simbol ini diambil dari IPA, yaitu International Phonetic Alphabet. Jadi maksud konsonan di sini itu adalah huruf yang selain vokal. Kalau vokal hanya ada A, I, U, E, O, jadi konsonan adalah huruf yang selain A, I, U, E, O, yaitu ada P, B, M, F, V, dan selanjutnya. Kemudian lanjut ke spelling and symbol. Spelling is a process or activity of writing or naming the letter of a word. Jadi, spelling itu bahasa gampangnya adalah mengeja. Phonetic spelling is the representation of vocal sound which express pronunciation of words. It is a system of spelling in which each letter represents invariably the same spoken sound. And what is example of spelling? It is a easy word. There is a stop and cut. How to spelling stop is S-T-O-P, and how to spelling cut is C-C-U-T. I think it's all. And for the symbol, it will presenting by Isma. Okay, for the next, I will explain about phonetic symbol. Phonetic symbol are a written character used in a phonetic transcription of represent a particular speech sound. Jadi, simbol fonetik adalah karakter tertulis yang digunakan dalam transkripsi fonetik memiliki suara bicara tertentu. Jadi, phonetic symbol sendiri merupakan suara dari kata yang diucapkan dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan simbol-simbol ini tertuang dalam International Phonetic Alphabet atau IPA. Agar bisa mengucapkan sebuah kata dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar,
Salah satu caranya adalah membaca petunjuk fonetik simbol yang ada pada kamus-kamus standar. Nah, kemudian pada dasarnya ada banyak fonetik simbol, tetapi fokus pembahasan kali ini kita bahas dua macam, yaitu vowel and consonant symbol. Pada vowel sound, jika terdapat satu huruf simbol, itu dinamakan monophthong simbol. Sedangkan jika terdapat dua huruf simbol, itu adalah diphthong sound. Jika terdapat titik dua pada vowel sound, itu artinya huruf tersebut dibaca lebih panjang atau biasanya disebut dengan long vowel. For example, I dan titik dua ini dibaca I. Contohnya pada kata sheep, sheep. Kemudian pada diphthong sound terdapat dua huruf simbol, contohnya pada E dan I, itu dibaca A. Contohnya pada kata wait, wait. Nah, pada konsonan simbol mungkin ada beberapa simbol yang berbeda pengucapannya, seperti pada simbol C, J, S, Eng, dan juga Y. Nah, sekian pembahasan dari fonetik simbol. Jadi, kesimpulan pembahasan mengenai diskusi kita kali ini adalah ilmu fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan juga perubahannya. Untuk sound, spelling, dan simbol ini sangat erat kaitannya dengan ilmu fonologi. Karena pada bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang berbeda dari segi written dan spoken-nya. Jadi, segi penulisan dan juga pengucapannya itu berbeda. That's all from our group. Thanks for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.